Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Dewan juri yang amat terpelajar, serta hadirin sekalian yang amat berbahagia pada perdebatan pada hari ini. Perkenalkan, saya selaku pembicara dari tim Pantia Tigris selaku tim pro akan memaparkan argumentasi kami. Namun sebelum itu, perkenankan saya untuk memaparkan layout tim kami. Saya, Andi Muhammad Syefa Makasauri Mulana, selaku pembicara pertama dari tim pro akan memaparkan definisi, latar belakang, serta standing position kami selaku tim pro dalam perdebatan pada hari ini. Di posisi pembicara kedua terdapat Saudara Rizky Ashabul Yamin. Selanjutnya pada pembicara ketiga ada Saudari Tiara Cahani Ayuningrum. Masuk ke ranah argumentasi kami selaku tim pro. Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau di dalamnya, menyimpan sejuta kekayaan alam yang besar termasuk di dalamnya kekayaan alam bahari. Ekspor merupakan kegiatan jual beli antar negara dengan mengirim barang dari negara asal menuju ke negara tertentu. Lobster yang menjadi komoditas unggulan pada ekonomi perikanan Indonesia merupakan salah satu komoditas ekspor dan merupakan anugerah terbesar dari Tuhan Yang Maha Esa yang dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dewan Juri yang amat terpelajar, Presiden Joko Widodo selaku Presiden ke-7 Republik Indonesia telah mencetuskan ide Indonesia sebagai poros maritim dunia. Gagasan ini merupakan hal yang sangat krusial demi memajukan sektor perekonomian maritim Indonesia. Sejalan dengan gagasan Presiden Joko Widodo, Program Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan Permen KP nomor 12 tahun 2020 yang mengatur mengenai proses pemanfaatan benih lobster atau benur dengan cara mengekspor dengan tujuan untuk membawa manfaat ekonomi bagi pembudidaya, nelayan, dan pelaku usaha dalam masyarakat Indonesia. Hal tersebut adalah bukti nyata bahwa negara mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, kami selaku tim pro dengan legas, tugas, dan mantap mendukung penuh kebijakan ekspor benih lobster yang akan memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Sekian dari saya selaku pembicara pertama telah memaparkan argumentasi. Alam menciptakan kemampuan keberuntungan melengkapinya dengan kesempatan. Francois de la Rochefoucauld, seorang sastrawan dan moralis Prancis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati dan rekan berpikir kami yang saya banggakan. Sebelumnya, kita telah mendengarkan argumentasi apik dari pembicara pertama kami mengenai latar belakang atau alasan utama, faktor-faktor pendukung mosi ini. Kenapa mosi ini harus kita setujui secara bersama. Selanjutnya saya sebagai pembicara kedua akan membidas lebih dalam lagi faktor-faktor yang menjadi alasan tersebut agar dapat dipahami secara seksama dan dapat lebih dipahami secara komprehensif. Kami berada di kubu afirmasi pada mosi kali ini dan saya ingin menjelaskan mekanisme-mekanisme yang akan kita jalankan pada proposal ini nantinya. Dewan juri yang saya hormati dan rekan berpikir kami yang saya banggakan. Sebelum saya menekankan dan memberikan argumentasi saya, perkenankan terlebih dahulu, saya ingin memperjelas standing posisi kami, bahwa kami secara tegas, lugas, dan mantap menyatakan bahwa kami sangat setuju pada pelaksanaan ekspor benih lobster. Salah satu yang menjadi alasan banyaknya penolakan di luar terhadap kebijakan ekspor benih lobster ini adalah banyak masyarakat yang takut akan habisnya benih lobster di lingkungan. Hal ini tentunya pasti sangat tidak masuk akal. Kenapa? Karena yang habis di lingkungan itu tidak mempengaruhi ketika kita mengambil benih lobster yang ada di lingkungan, itu tidak akan mempengaruhi jumlah benih lobster yang akan hidup nantinya. Karena kemungkinan hidup benih lobster di alam liar sangatlah kecil, karena hanya 2% dari seluruh populasi lobster yang ada di alam bebas yang akan hidup menjadi lobster dewasa. Dewan juri yang saya hormati dan rekan berpikir kami yang saya banggakan. Jika dibiarkan, benih lobster sama sekali tidak menghasilkan keuntungan ekonomi
karena seleksi alam menghabiskan benih lobster tersebut yang merupakan sumber daya yang sangat besar bagi kita. Maka dari itu, untuk mendapatkan lobster yang besar, yang ada dalam jumlah besar, maka lobster harus dibudidayakan. Mekanisme proses budidaya dalam negeri sayangnya tidak memberi keadilan pada nelayan. Bayangkan saja, harga lobster di dalam negeri hanya Rp3.000 per ekor. Namun ketika diekspor ke luar negeri, harga benih lobster mencapai Rp180.000 per ekor. Namun, jika dibudidayakan di dalam negeri, maka harga lobster akan begitu banyak sekali harganya, yaitu mencapai jutaan. Nah, kita melihat di sini bahwa ketidakadilan adalah keuntungan yang didapatkan oleh pengepul atau pembudidaya itu sangatlah besar. Namun ketika dibandingkan kepada para nelayan, harga benih lobster yang keuntungan yang mereka dapatkan hanyalah Rp3.000 per ekornya. Padahal nelayanlah yang memperjuangkan hidupnya yang mempertaruhkan hidupnya untuk mendapatkan benih lobster tersebut dengan ancaman kematian. Dari data yang dihimpun, ternyata meskipun pernah dilaksanakan pelarangan ekspor benih lobster, namun benih lobster ini tetap diperdagangkan secara ilegal hingga kerugian negara mencapai angka 10,2 triliun rupiah. Ketika ini tidak diregulasi, maka kerugian negara akan mencapai sangat banyak. Dewan Juri yang saya hormati dan rekan berpikir kami yang saya banggakan. Keuntungan ini, kerugian yang dialami oleh negara harusnya bisalah menjadi sebuah keuntungan ketika kita melakukan regulasi yang baik pada pengelolaan ekspor benih lobster sehingga tidak ada lagi perdagangan secara ilegal. Mekanisme regulasi haruslah diatur. Bagaimana kita bisa memberikan jumlah yang pasti untuk ekspor, untuk jumlah benih yang diekspor dan jumlah benih yang akan dibudidayakan di dalam negeri. Kemudian untuk mengatasi masalah lingkungan, ada 2 fokus utama yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah melarang penggunaan alat tangkap yang tidak sustainable, dan yang kedua adalah melakukan restorasi secara fisik dan biologis pada terumbu karang sehingga ekosistem untuk perkembangan lobster ke depannya dapat hidup secara sustainable. Terima kasih. Anggaran yang dikelola dengan baik tidak hanya mencerminkan kualitas ekonomi yang baik, tapi mencerminkan martabat suatu bangsa yang baik. Dewan Juri yang terhormat, serta rekan berpikir kami yang amat terpelajar. Selanjutnya, saya Tiara Cahyani sebagai pembicara ketiga akan menyampaikan argumentasi saya terkait mosi perdebatan pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai ekspor benih lobster. Seperti yang telah disampaikan oleh pembicara pertama kami, bahwasanya Presiden Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia saat ini memiliki gagasan yaitu menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Hal ini tidak terlepas dari kondisi geografis dan potensi kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Dengan hal itu, Indonesia harus mampu memanfaatkan kekayaan alam yang telah dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui bahwasanya Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi kekayaan alam yang berlimpah, khususnya pada sektor kelautan dan perikanan, dengan 17.508 pulau serta memiliki garis pantai yang terpanjang di dunia, serta salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia dan berasal dari Laut Indonesia, yaitu komoditas lobster. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai eksporisasi yang dilakukan terhadap benih lobster. Harga benih lobster yang telah ditetapkan yaitu berkisar berkisar Rp3.000 jika hanya dijual di dalam negeri. Namun ketika diekspor harganya akan melonjak menjadi Rp180.000 per ekornya. Di sini kita bisa melihat perbedaan harga yang cukup signifikan. Jika kita menjualnya di dalam negeri, maka harga tersebut akan sangat kecil nilai jualnya dibanding kita mengekspor benih lobster itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat. Nah, hal ini dapat berpengaruh terhadap ketimpangan penghasilan yang diperoleh oleh nelayan dengan pelaku budidaya atau pelaku eksportir. Yang dimana dari sini kita bisa melihat bahwasanya
yang diperoleh oleh nelayan itu tidak sebanding dengan apa yang diperoleh oleh pelaku budidaya atau pelaku eksportir. Nah, selanjutnya kita bisa melihat kemungkinan hidup dari benih lobster ini ketika dia berada atau berkembang di alam liar sangat kecil kemungkinan hidupnya, bahkan hanya mencapai 2%. Nah, dari sini kita bisa melihat kemungkinan hidup dari kemungkinan hidup yang sangat kecil ini, jika dibiarkan benih lobster ini tidak akan menghasilkan keuntungan ekonomi bagi negara, yang ada hanya akan merugikan karena benih lobster ini akan habis mati karena seleksi alam. Seperti yang telah disampaikan oleh pembicara pertama kami, bahwa untuk memanen komoditas lobster dalam jumlah besar, maka lobster tersebut perlu dibudidayakan. Namun, Dewan Juri yang terhormat, mengingat kemampuan Indonesia saat ini untuk membudidayakan lobster sangatlah nihil, maka daripada itu kami lebih setuju bila benih lobster itu diekspor. Karena apabila benih lobster diekspor, negara yang memiliki kemampuan budidaya yang lebih baik akan membeli benih tersebut untuk dibudidaya. Apalagi ketika kita melihat harga ekspor dari benih lobster ini mencapai Rp180.000 per ekornya. Harga itu akan sebanding dengan bagaimana usaha nelayan dalam mendapatkan benih lobster tersebut langsung di laut, Dewan Juri yang terhormat. Nah, ketika kita berbicara mengenai perdagangan ilegal, walaupun benih lobster ini dibatasi, masih saja ada perdagangan ilegal yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, daripada benih lobster ini diperdagangkan secara ilegal, negara tidak mendapatkan keuntungan, bahkan hanya mendapatkan kerugian, lebih baik jika benih lobster ini diekspor dan diberi izin untuk mengekspor benih tersebut. Nah, adapun mekanisme dari regulasi yang telah disampaikan oleh pembicara kedua kami tentang bagaimana kita harus berfokus untuk melarang penggunaan alat tangkap yang tidak sustainable, yang artinya penggunaan alat tangkap ini bisa berbahaya bagi ekosistem laut, bagi terumbu karang yang ada di laut sana, Dewan Juri yang terhormat. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan restorasi secara fisik dan biologis pada terumbu karang. Juga kita menjaga ekosistem tersebut agar bisa bertahan di lingkungan bebas, di laut lepas sana, Dewan Juri yang terhormat. Lalu regulasi yang terakhir yaitu meregulasi jumlah benih yang dapat diekspor dan dari jumlahnya yang dibudidayakan di dalam negeri. Nah, maka dari itu kami selaku tim Pro dengan tegas, lugas, dan mantap menyatakan bahwa kami sangat setuju dengan kebijakan ekspor benih lobster ini. Sekian dari saya. Lawan berdebat kami merupakan sahabat kami dalam berpikir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, telah kita saksikan secara bersama pemaparan materi dari pembicara pertama, pembicara kedua, dan pembicara ketiga dari tim kami selaku tim Pro. Selanjutnya, saya selaku reply speaker dari tim Pro akan memaparkan poin-poin argumentasi penting dalam perdebatan pada hari ini. Ekspor benih lobster dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan negara Indonesia. Nelayan selaku garda terdepan dalam kegiatan ekspor benih lobster akan mendapatkan keuntungan yang layak dan ikut serta dalam upaya pelestarian lingkungan dengan regulasi ekspor yang sesuai dengan kebutuhan lingkungan dan kebutuhan para nelayan. Selanjutnya, negara mendapatkan keuntungan melalui regulasi ekspor lobster dan dan menghentikan kerugian yang diderita berkat tindakan ilegal mengekspor benih lobster. Selanjutnya, yang terakhir yaitu regulasi yang sejalan dengan program pemerintah Indonesia, yang itu Indonesia sebagai poros maritim global dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam pengelolaan sumber daya alam demi kemaslahatan masyarakat. Baiklah, itu tadi poin-poin perdebatan pada hari ini.
Sekian pemaparan argumentasi dari tim Pro. Saya selaku Repa Stiker mohon maaf jika ada kesalahan terhadap tim kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.